Oke guys, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi kembali lagi bersama saya, dan di kesempatan kali ini saya akan membawakan satu tema yang menarik, yaitu tentang menabung. Di sini saya akan buka dengan satu statement yang mungkin kalian bakal tidak suka, yaitu bahwa nabung itu akan membuat kalian miskin. Nabung itu hanya untuk orang miskin, guys. Jadi percaya tidak percaya ya, mungkin ini kontroversi juga ya dengan apa yang diajarkan kepada kalian ya. Dan kita semua di sini nabung pangkal kaya. Tapi ya setelah saya mempelajari ilmu makroekonomi, ternyata tidak seperti itu cara uang bekerja, guys. Oke, jadi ada beberapa jadi sini tentunya pasti ada penyebabnya ya. Jadi di sini saya akan langsung aja to the point, guys ya. Ini jadi simpelnya di sini adalah bahwa salah satu musuh dari menabung sendiri itu adalah inflasi, guys ya. Kalian mungkin tahu inflasi. Jadi nanti saya akan jelaskan tentang inflasi lebih lanjut, guys. Dan tentu saja nanti saya akan bahas tentang solusi yang bisa kalian lakukan. Oke, jadi kita bakal masuk aja, guys, ke pembahasannya. Jadi kalau kita membahas soal inflasi itu sendiri, guys, sebenarnya inflasi itu bukan tahayul, itu benar-benar nyata terjadi ya. Mau contoh nyata? Oke, jadi di sini anggaplah dulu ya. Dulu saya ingat dulu, dengan uang 5.000 saya bisa dapat satu mangkok bakso, guys. Satu mangkok bakso loh, 5.000 ya. Bayangkan dengan duit 5.000 kita udah bisa beli satu mangkok bakso paket komplit, guys. Sekarang bayangkan ya, buat beli satu mangkok bakso paket komplit itu harganya berapa? Udah 25.000, guys. Ya itu kalau komplit ya. Kalau nggak komplit, kalau 5.000 ya mungkin dapatnya pentol ya, guys. Udah bukan bakso lagi. Kalaupun dapat bakso, itu bakso harganya paling nggak 2.000 per biji ya. Benar-benar jauh ya. Tapi itulah dia kenyataannya, harus kita terima. Makanya di sini itulah jadi penyebab ya kenapa menabung membuat kalian miskin ya. Jadi ya singkatnya ya, arti dari inflasi itu sendiri ya pelemahan mata uang ya. Jadi uang yang kalian simpan ditabungkan misalnya itu nanti lama-lama akan menurun. Nah mungkin di antara kalian selain ada yang menabung, mungkin ada juga yang deposito ya. Jadi katanya deposito, apalagi mungkin bank digital ya, bunganya 6-8% per tahun ya. Contohnya warna kuning itu ya. Tapi kalian pikir inflasi itu bisa dengan deposito itu bisa melawan inflasi? Oke, jadi di sini ada satu hal miris yang harus saya beritahukan kepada kalian, bahwa kalau kita membahas soal inflasi itu sendiri ya, guys, sebenarnya kalau data yang dirilis inflasi yang dirilis itu oleh badan resmi itu katanya 2-5%, tapi kenyataannya tidak serendah itu, guys. Nyatanya inflasi yang sebenarnya itu adalah 10-15% per tahun, guys. Oke, jadi ada penjelasannya. Jadi pada dasarnya inflasi yang dirilis oleh pemerintah itu atau badan resmi misalnya, itu ada inflasi yang tidak termasuk bahan makanan dan energi ya. Yang termasuk itu kayak otomotif gitu ya, kenaikan harga mobil gitu. Nah, dan rumah misalnya ya. Tapi yang tidak dimasukkan ini justru inilah dua komponen yang paling tinggi inflasinya ya, makanan dan energi yang tentunya kita juga butuh ya. Tentunya itu bensin dulu 5.000 dapat 1 liter ya. Sekarang itu 5.000 sekarang itu bensin 10.000 subsidi ya, terbatas. Kalau mau yang biasa yang 14.000 itu pun masih dioplos. Nah, jadi terus apa sih yang harus kita lakukan supaya bisa menghindari inflasi tersebut? Simpel sih, saya mengajak kalian untuk berhenti menyimpan duit kalian terus di tabungan. Kalian harus pakai duit kalian. Duit yang masuk jangan disimpan, karena pasti nilainya akan hilang. Tapi kalau kalian pakainya buat shopping nggak jelas, ya lebih baik kalian simpan aja uang kalian ya. Karena shopping itu jauh lebih membunuh daripada menabung ya, apalagi kalau barang yang dibeli gak jelas. Nah, jadi intinya di sini adalah bahwa kalau cara untuk memutar duit itu, kalian harus bisa memutar duit ya. Caranya misalnya dengan menabung, bisnis investasi gitu ya. Berhenti menabung ya, putar ke investasi, bisnis ya, trading, berdagang. Dan kalian juga tentunya bisa investasi ke diri kalian sendiri ya. Jadi pada akhirnya ya, guys, sebenarnya
tidak ada satupun di dunia ini yang tidak ada resiko ya. Bahkan menabung pun pasti ada resikonya. Kalian simpan duit kalian, duit kalian akan melemah ya, daya beli kalian akan melemah ya. Intinya tidak ada di dunia ini yang tidak ada resiko. Orang yang berani mengambil resiko besar akan menjadi orang yang paling sukses di antara orang yang tidak mau mengambil resiko. Dan seperti biasa guys ya, lebih baik terlambat daripada tidak pernah memulai sama sekali. Lebih baik kalian baru tahu sekarang dan memulai sekarang daripada kalian tidak pernah diberitahu hal ini sama sekali. Dan tentunya kalau misalnya setelah ini kalian masih ngotot mau nabung, berarti selain kalian diciptakan buat ditakdirkan buat miskin, kalian sendiri juga akan membuat diri kalian miskin. Jangan pernah salahkan orang lain karena itu. Oke, sekian dan terima kasih.